Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bertemu lagi dengan Ibu Yaya, di mana di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang penyakit infeksi virus pada sistem saraf pusat. Akan Ibu share screen terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang tinjauan umum infeksi sistem saraf pusat akibat virus. Yang kedua ada penyakit sistem saraf pusat yang umum akibat virus. Yang selanjutnya manifestasi klinis dan diagnosis. Yang selanjutnya ada manajemen pengobatan dan pencegahan. Di mana di sini akan membahas dulu tinjauan umum infeksi sistem saraf pusat akibat virus. Di mana definisi infeksi SSP, infeksi virus pada sistem saraf pusat, mencakup gangguan yang mempengaruhi otak dan medula spinalis seperti meningitis dan ensefalitis. Dan di mana penyebab virus ini ada virus seperti herpes virus, arbovirus, coxsackie dan enterovirus. Dapat menyerang sistem saraf pusat secara langsung atau melalui respon imun tubuh. Adapun kerusakan sekunder, respon kekebalan tubuh terhadap infeksi terkadang menimbulkan kerusakan tambahan pada sel di sekitar saraf menyebabkan gejala lanjutan. Di sini pun ada jenis-jenis infeksinya, teman-teman. Ada contohnya meningitis virus, di mana infeksi yang menyerang selaput pelindung otak. Meningen biasanya berakibat pada gejala seperti demam dan iritasi meningen. Adapun ensefalitis, virus menyerang jaringan otak secara langsung, menyebabkan peradangan otak yang sering kali lebih berbahaya, dengan gejala seperti kejang, gangguan kesadaran, hingga koma. Dan selanjutnya ada infeksi kombinasi. Beberapa kasus melibatkan meningitis dan otak sekaligus memperparah komplikasi klinis yang dialami pasien. Dan di sini juga ada dampak dan risikonya, gangguan fungsi kritisnya. Dampaknya infeksi sistem saraf pusat dapat merusak jaringan, merusak jalur saraf dan mengganggu fungsi motorik, sensorik, dan kognitif secara permanen, sehingga motoriknya, sensoriknya, dan kognitifnya itu akan mengalami gangguan ya teman-teman. Dan dimanapun ada resiko kematian bisa terjadi, di mana dalam kasus berat, terutama ensefalitis, tingkat mortalitas menjadi tinggi jika tidak ditangani secara tepat. Kerusakan jangka panjang, anak-anak yang sembuh dari infeksi sistem saraf pusat atau SSP sering mengalami komplikasi seperti gangguan perkembangan saraf, kejang berulang, atau masalah neurologis kronis lainnya. Yang kedua ada pembahasan tentang penyakit sistem saraf pusat yang umum akibat virus, di mana meningitis virus ini penyebab utamanya yaitu dipicu enterovirus, tetapi juga dapat disebabkan oleh virus seperti herpes simplex atau virus gondok atau arbovirus. Di sini gejala khasnya ditandai dengan demam, ya, sakit kepala berat, leher kaku, ya, tidak bisa kanan kiri. Si meningen ini sensitif terhadap cahaya dan kadang disertai mual dan muntah. Proses diagnosis ini pemeriksaan cairan cerebrospinal melalui fungsi lumbal adalah metode utama untuk mendiagnosis meningitis virus. Adapun prognosisnya sebagian besar kasus meningitis virus memiliki prognosis baik dan dapat sembuh tanpa komplikasi serius, terutama jika dapat mendapat perawatan suportif yang tepat. Di mana ensefalitis ini definisinya adalah peradang otak yang dapat terjadi akibat infeksi langsung virus seperti herpes simplex, virus West Nile, atau melalui respon autoimun yang salah arah. Di mana gejala tekanannya, gejala utama mencakup demam ya. So yang namanya infeksi pasti akan selalu ada demam, juga sakit kepala, perubahan kesadaran, mengantuk hingga koma.
kejang, dan kelemahan otak. Beberapa pasien juga mengalami defisit neurologis vokal seperti kesulitan berbicara atau kehilangan kontrol motorik. Adapun pemeriksaan penunjangnya, diagnosis ensefalitis umumnya memerlukan pencitraan otak (MRI) untuk melihat peradangan dan fungsi lumbar untuk mengidentifikasi agen infeksi. Pengobatannya terapi dapat melibatkan antivirus, misalnya acyclovir untuk ensefalitis, herpes simplex, kortikosteroid untuk reaksi autoimun, atau perawatan suportif untuk meredakan gejala. Adapun mielitis, definisi dan penyebabnya ada di mielitis merupakan peradangan pada sumsum tulang belakang yang dapat disebabkan oleh infeksi virus seperti virus polio, HTLV1, atau virus herpes simplex. Komplikasi neurologisnya, infeksi ini dapat mengakibatkan kelemahan otot ya, ototnya sampai tidak bisa menyangga atau misalkan tidak kuat, lemah gitu ya, sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan, gangguan sphincter, buang air besarnya atau kecilnya mengalami perubahan, tidak bisa menahan atau tidak bisa dikeluarkan, atau misalkan BA BAK atau BAB-nya, buang air kecilnya misalkan tidak puas gitu ya, atau mengalami gangguan yang lainnya, di mana serta gangguan sensorik seperti mati rasa. Adapun protokol diagnosis ini, MRI sum tulang belakang dapat membantu mendeteksi area peradangan, dan pemeriksaan cairan cerebrospinal dapat memastikan adanya infeksi virus ya. Di sini pun ada pilihan terapi di mana penanganan meliputi perawatan suportif, fisioterapi untuk memulihkan fungsi motorik, dan jika diperlukan antivirus atau imunoterapi untuk mengendalikan si respon inflamasinya. Adapun yang ketiga, manifestasi klinis dan diagnosis, di mana gejalanya yang tadi ya kita sebutkan, yaitu adanya demam tinggi yang berkelanjutan sering menjadi tanda awal infeksi, menunjukkan reaksi tubuh melawan virus ya. Yang kedua, ada sakit kepala parah, nyeri di kepala yang intens dan tidak hilang dengan pengobatan ringan menjadi gejala khas meningitis atau ensefalitis. Leher kaku, ketegangan otot leher sering disertai rasa sakit saat mencoba menunduk atau memutarkan kepala, sehingga si pasiennya meningitis itu tidak bisa ke kanan atau ke kiri atau menundukkan kepala. Dulu Ibu pernah praktek waktu zaman nurse ya, profesi keperawatan, di mana orang yang meningitis itu dia lemah ya, sehingga kesadarannya juga nggak terlalu fokus dan membutuhkan bantuan keperawatan, di mana selain perawat atau dokter yang membantu, pasien pun ditemani keluarganya karena untuk makan di ABBA kan itu lemah ya, sehingga harus dibantu oleh keluarganya. Dan betul sekali ya teman-teman, waktu itu Ibu melihat juga si kepalanya itu tidak bisa menunduk, tidak bisa memutarkan gitu ya. Benar-benar kadang kalau dicoba disentuh atau dicubit, ditanyakan gimana perasaannya, ada sakit enggak, malahan dia kadang bilang katanya tidak terasa atau mati rasa gitu ya. Seperti itu mungkin pengalaman Ibu Mara ya. Dan selanjutnya di sini ada yang keempat, perubahan kesadaran. Infeksi yang parah dapat menyebabkan kebingungan, kantuk berlebihan, atau bahkan koma pada beberapa kasus, sehingga kadang dia tuh tidur terus ya, kayak koma lebih lama gitu ya, padahal dia hidup gitu ya. Oke, dan selanjutnya teknik diagnostiknya itu fungsi lumbar. Mengambil sampel cairan cerebrospinal untuk mendeteksi keberadaan virus, inflamasi, atau tanda infeksi lain. Yang kedua, pencitraan otak, MRI atau CT scan, digunakan untuk menilai pembengkakan, pendarahan, atau tanda abnormal di otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, analisis laboratorium, tes darah dan cairan cerebrospinal, membantu mengidentifikasi penyebab spesifik infeksi, termasuk jenis virusnya. Adapun tes PCR, teknik polimerase chain reaction, digunakan untuk mendeteksi materi genetik virus dengan akurasi tinggi. Adapun diagnosis banding,
Yang pertama ada infeksi bakterinya, menyingkirkan kemungkinan meningitis bakteri yang memiliki gejala serupa, tetapi memerlukan pengobatan antibiotik segera. Yang kedua, gangguan autoimun, memastikan kondisi neurologis seperti multiple sklerosis atau neuromyelitis optik bukan penyebab gejala. Yang ketiga ada tindakan melakukan pencitraan lanjutan untuk membedakan infeksi virus dari massa otak atau lesi tumornya. Adapun yang keempat, kondisi metabolik atau toksik, memastikan perubahan kesadaran bukan disebabkan oleh gangguan metabolisme seperti hipoglikemia atau keracunan. Dan yang terakhir ada manajemen pengobatan dan pencegahan, di mana di sini ada perlakuan, yaitu diberikannya obat antivirus. Penggunaan antivirus seperti acyclovir yang diberikan oleh dokter, teman-teman ya, bermanfaat untuk menangani infeksinya. Herpes virus dengan jenis obat disesuaikan berdasarkan virus penyebabnya. Jadi virusnya apa, terus disesuaikan oleh dokternya. Terus perawatan sportifnya terapi cairan intravena, pengaturan suhu tubuh, dan pemberian nutrisi pendukung pemulihan pada pasien dengan infeksi virus SSP. Manajemen simptomatik, obat antikonvulsan digunakan untuk mengontrol kejang, sementara obat pereda nyerinya membantu mengurangi gejala seperti sakit kepala. Strategi pencegahan ini selalu kita dengar ya, yaitu dengan cara vaksinasi. Imunisasi seperti vaksin measles, mumps, rubella, MMR, dan vaksin Japanese encephalitis sangat penting untuk perlindungan terhadap virus tertentu. Adapun praktik kebersihan, mencuci tangan secara teratur atau misalkan 5 langkah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 langkah pun itu bagus ya teman-teman. Dan setelah itu eh, membersihkan lingkungan juga menghindari kontak dekat dengan orang yang memiliki gejala infeksinya, mengurangi risiko penularan. Jadi jangan terlalu dekat misalkan ya, tetapi kita harus secara sopan juga ya, jangan apa sih yang gitu juga ya teman-teman. Yang ketiga ada pengendalian serangga, melindungi diri dari gigitan nyamuk menggunakan kelambu dan pengusir serangga mengurangi risiko infeksi arbovirus. Adapun manajemen jangka panjang ini yaitu pemantauan neurologis anak yang sembuh dari ensefalitis atau meningitis membutuhkan evaluasi berkala untuk mendeteksi gangguan perkembangan kognitif atau motoriknya. Jadi setelah si pasiennya itu sudah sembuh, pastikan si pasiennya itu dibantu dan selalu dipantau perkembangan kesehatannya seperti kognitifnya, cara berpikirnya, terus gerakannya, motoriknya gitu, sehingga dibantu dilatih oleh perawat atau bisa dibantu juga oleh keluarganya. Yang kedua ada terapi rehabilitasi, fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara diperlukan untuk membantu anak memulihkan kemampuan fungsional yang terganggu. Karena kan sebelumnya dia kan lemah ya, berpikir juga kan kadang kebingungan gitu kan ya, sehingga dia memerlukan kemampuan untuk memulihkan kembali gangguan yang pernah terjadi sehingga harus belajar gerakan ototnya, bicara dan terapi-terapi lainnya yang mendukung kesehatannya. Yang ketiga ada dukungan psikologis, konseling bagi pasien dan keluarganya membantu menangani dampak emosional dan sosial akibat komplikasi penyakit. Tentunya untuk memberikan hal positif ya teman-teman, seperti si perawatnya atau dokternya memberikan edukasi dan konseling untuk keluarganya gitu untuk bisa membantu dan bersemangat biar si pasien atau keluarga yang sakitnya segera sembuh. Terima kasih teman-teman, dari Ibu cukup sekian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dari Ibu cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.